Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan pada Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan bila saat ini kita masih diberkati, berkat yang luar biasa walaupun kita berbakti di rumah saja. Kita akan mulai kebaktian minggu ini, kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, angka yang pertama. Mari kita pujikan. Jemaat dikasih Tuhan, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi perjanjiannya kekal selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Bait pertama dan kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita pujikan bersama. Yang Maha Mulia.
Kita akan bersama membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, mendamaikan kita, dan sebagai wujud kasih kita kepada Allah, kita juga dipanggil kemudian untuk mengasihi saudara-saudara kita. Marilah kita mewujudkan kasih itu secara nyata kepada saudara-saudari kita, seorang terhadap yang lain, sehingga kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita bersama akan menghayati betapa besar kasih Allah yang mengasihi dan mengampuni kita. Kita datang kepada Allah, kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita, serta mohon pengampunan-Nya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Karena itu marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau-lah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa. Seringkali kami telah bersalah, telah undur, menyimpang dari segala ketetapan dan pesan-Mu. Ketidaksetiaan kami, kegagalan kami untuk mengasihi, ketertutupan kami terhadap saudara-saudari kami. Maka sekarang ya Allah kami, ampunilah kiranya segala salah kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarkanlah doa kami dan segala permohonan kami, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan kami ini, kami hantarkan ke hadirat-Mu, bukan berdasar pada kesucian maupun kesalehan kami, melainkan semata karena rahmat-Mu yang sangat berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukan pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah sebab anugerah-Nya yang tiada terkirakan itu. Amin. Ajaib benar anugerah
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini sesuai dengan bahan yang telah ditetapkan menurut kalender gereja dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1-4 dilanjutkan ayat 12-28 yang pada pagi hari ini akan dibaca oleh Penatua Daniel Abrianto. Kami persilahkan. Kejadian 37 ayat 1-4 dilanjutkan dengan ayat 12-28. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakob, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakob. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakob menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami. Minggu ini kami beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing bersama dengan saudara-saudari kami. Di tengah-tengah situasi pandemi di wilayah Jepara yang masih memerah ini, kiranya Tuhan yang terus menyertai kami semua. Kami boleh tetap bersyukur karena kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mempercayakan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menyertai kota kami, sehingga pandemi ini boleh berakhir oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kota kami, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk mengambil setiap keputusan. Demikian juga Engkau yang memberkati para masyarakat untuk dapat berdisiplin mematuhi setiap protokol yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Engkau sendiri yang berkarya ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama dengan kami, mendampingi kami, meskipun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun kami belum bisa beribadah bersama, tapi kami boleh tetap sehati sepikir ya Tuhan. Engkau yang tetap mempersatukan kami, menyatukan semangat kami untuk saling melayani, saling peduli satu dengan yang lainnya. Engkau yang berkati setiap pelayanan kami yang kami kerjakan di gereja-Mu. Tuhan yang memberkati dimanapun juga kami berada. Kami boleh mewujudkan pelayanan kami, kami boleh berbuat baik pada saudara-saudari kami, kami boleh tetap bersekutu dengan keluarga kami, dan juga kami tetap takut akan Engkau dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Mampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan segenap kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Betsy di Jalan Pemuda. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemulihan Ibu Insri Ajeng. Demikian juga untuk Ibu Sumarni, Saudara Asmiranto di kelompok Senenan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Yoel. Kami berdoa untuk Ibu Sri Penny. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus seperti Ibu Tuminah Wartono, untuk Ibu Sutini Kartiko Hadi. Demikian juga untuk Pak Jemi, Pak Mariolan, Budina Uliana Rahayu Nober. Demikian juga untuk Ibu Iswati, Ibu Tueni. Kami serahkan seluruhnya saudara-saudari kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikan perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Demikian juga untuk para lansia seperti Bu Sri Murbarina, Bu Katrin, Bu Naomi, Pak Basuki, Pak Wiloso. Demikian juga Bu Panija, Bu Sriana, Bu Sumini, Bu Sustiningsih, Bu Sumanah, Bu Sudirman, Bu Radiman. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, tetap merasakan perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, saudara-saudari kami yang rentan, Tuhan yang memberikan perlindungan, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kami hadapi, untuk setiap pergumulan yang sedang kami jalani. Demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak. Engkau yang berkati dalam sekolahnya, meskipun harus sekolah di rumah masing-masing, tapi Tuhan yang memberkati para orang tua yang mendidik, yang mendampingi dalam belajarnya. Tuhan juga memberikan kesabaran dan hikmat. Engkau juga yang memberkati para pemuda dalam pergumulannya, di masa mudanya. Tuhan yang menjaga dan melindungi. Engkau yang terus campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa.
Engkau yang berkati juga para keluarga muda dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya, Tuhan yang campur tangan dan memimpin. Kami serahkan juga para adiuswa dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri juga yang menyertai dan memberikan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikan kasih, penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan iman yang kokoh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan segenap pergumulan kami masing-masing, doa-doa pribadi kami serahkan kepadamu. Demikian juga kami berdoa sebagaimana Engkau telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama memberikan persembahan wujud syukur kita kepada Allah. Dan dalam mengiringi persembahan ini kita pujikan Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita pujikan bersama sambil kita memberikan persembahan kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan pada hidup kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan wujud syukur kami. Engkau kuduskan apa yang kami persembahkan menjadi berkat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kami juga serahkan hidup kami untuk Engkau pakai ya Bapa sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati, kami jadi berkat untuk orang-orang sekitar kami, dan kami percayakan hidup kami kepadamu. Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan persembahan ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah kita pada hari ini diberi judul Karya Allah yang Sempurna di dalam Hidup yang Tidak Sempurna. Kejadian 37 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 12-28. Kalau kita diminta untuk menggambarkan kehidupan atau keluarga yang sempurna, kira-kira apa sih yang ada dalam bayangan kita? Mungkin kita akan menggambarkan keluarga yang sempurna itu pastinya yang harmonis, yang semuanya berjalan dengan baik, tidak ada pertengkaran, semuanya saling mengasihi, seperti itu ya. Atau kalau kita membayangkan kehidupan yang baik, yang ideal itu ya segala sesuatunya berjalan dengan lancar, karirnya lancar, usahanya lancar, dan seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada sebuah keluarga yang ternyata anak-anaknya tidak harmonis, kemudian orang tuanya pilih kasih, ada anak-anak yang merasa tidak dikasihi, ada kecemburuan di dalam anak-anak itu sendiri, bahkan sampai kemudian saling menyakiti, ada anak yang kemudian disingkirkan. Ideal enggak itu? Pasti itu kita bisa mengatakan itu tidak ideal sama sekali.
Itu sesuatu yang tidak diharapkan. Keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi jangan salah, itu adalah gambaran dari keluarga bapa leluhur kita loh, yaitu Yakub. Ya, keluarga Yakub itu ternyata bukan keluarga yang sempurna. Kalau kita perhatikan tadi disebutkan bahwa Yakub mengasihi Yusuf gitu ya. Sangat mengasihi Yusuf. Lebih daripada yang lainnya, bahkan dibuatkan jubah yang mahal untuk Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf itu anaknya Rahel yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dan juga Yusuf itu lahir pada waktu Yakub sudah tua. Sehingga ketika Rahel meninggal, Yusuf itu mengingatkan akan Rahel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kecemburuan juga yang dialami oleh anak-anak Yakub yang lain. Mereka kemudian tidak mau menyapa dan tidak mau berbicara kepada Yusuf. Ada pertengkaran di antara mereka, ada perasaan tidak dikasih oleh bapaknya. Bahkan selanjutnya juga disebutkan ada konflik ya. Yusuf kemudian dijual saudara-saudaranya menjadi budak ya. Dan juga kemudian ada Yakub yang kemudian merana karena merasa bahwa anaknya Yusuf telah meninggal. Jadi itu adalah sebuah gambaran yang sangat tidak sempurna. Bahkan mungkin kalau kita bandingkan dengan keluarga kita jauh lebih baik daripada keluarganya Yakub. Tetapi justru itu yang menarik pada hari ini kita renungkan, bahwa dari keluarga yang tidak sempurna itu kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya secara sempurna di sana. Ya, atau seperti tema kita pada saat ini, karya Allah yang sempurna di dalam kehidupan yang tidak sempurna, di dalam keluarga yang tidak sempurna, dalam segala sesuatu yang tidak sempurna. Artinya apa? Bahwa kekacauan keluarga Yakub, ketidaksempurnaan keluarga Yakub ternyata tidak menghalangi pekerjaan Allah untuk menata kehidupan yang baik, untuk menjadi berkat buat banyak orang di masa depan mereka. Jadi di dalam kekacauan keluarga yang sangat tidak ideal itu, Allah terus berkarya dan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menjadi kekuatan juga untuk kita, menjadi harapan bahwa kehidupan kita mungkin saja tidak sempurna, keluarga kita mungkin juga tidak berfungsi dengan sempurna, tetapi kita percaya sebagaimana ada Allah yang terus berkarya dalam keluarga Yakub yang tidak sempurna itu, Allah juga yang berkarya, yang memelihara hidup kita di tengah ketidaksempurnaan yang sedang kita hadapi. Nah, oleh karena itu di sini ada dua hal yang akan kita renungkan lebih dalam lagi. Yang pertama, kita melihat bahwa ternyata Allah berkarya secara tersembunyi di balik setiap peristiwa hidup kita. Ya, tadi kita bisa melihat kisah tentang keluarga Yakub dan Yusuf. Kita mungkin menemukan seakan-akan Tuhan diam saja di sana. Seakan-akan Tuhan membiarkan semua peristiwa terjadi secara alamiah. Ya. Kita bisa bertanya, mengapa kok Tuhan tidak misalkan mengingatkan Yakub untuk tidak pilih kasih? Kalau misalkan Tuhan mengingatkan Yakub supaya tidak pilih kasih, pasti anak-anak Yakub tidak saling berkonflik ya, tidak saling cemburu satu dengan yang lainnya. Minimal kepada Yusuf. Atau mungkin kita bertanya, kenapa kok Tuhan tidak menghindarkan Yusuf dari niat buruk saudara-saudaranya? Kan Yusuf juga enggak salah apa-apa. Kenapa kok Tuhan tidak melindunginya? Atau kenapa Tuhan membiarkan Yusuf yang tidak bersalah itu untuk dijual, dijadikan budak? Ya, kita mungkin bertanya semacam itu. Kenapa? Karena dalam teks ya, dalam Alkitab Tuhan seakan-akan diam saja. Semuanya berjalan secara apa adanya. Kenapa misalkan ya, Tuhan kok tidak memberitahu Yakub yang semerana ya di masa tuanya karena anak yang dikasihinya diceritakan oleh saudara-saudaranya sudah meninggal. Kenapa kok Tuhan tidak berkata, kok Yakub anakmu gak mati, sehingga Yakub tidak perlu bersedih di masa tuanya? Tidak ada jawaban. Seakan-akan Tuhan membiarkan itu terjadi begitu saja. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah memang Tuhan diam saja?
Apakah kemudian Tuhan memang lepas tangan terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam keluarga Yakub? Ternyata tidak. Kalau kita melihat kisah Yusuf secara utuh, kita tentu tahu akhir ceritanya. Dan kita kemudian juga bisa mengerti ternyata Tuhan tidak lepas tangan. Bahkan di saat-saat yang kita merasa itu saat yang sangat sulit untuk keluarga Yakub, termasuk juga untuk Yusuf. Ternyata ada penyertaan Allah. Meski hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Meski hal-hal buruk itu terjadi. Contohnya, kita bisa melihat kisah Yusuf ya. Meski seringkali ia dijahati orang, atau diperlakukan tidak adil, dikorbankan, tetapi disebutkan bahwa Tuhan menyertainya dan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Misalnya kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 2, ya, ketika dia dijual menjadi budak di rumah Potifar, di dalam ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat pekerjaannya berhasil. Kemudian juga di dalam ayat 21, ketika Yusuf dipitnah oleh Tante Poti, ya, kemudian dijebloskan ke penjara, di situ dikatakan bahwa ternyata Tuhan juga menyertainya. Demikian juga di ayat 23, ketika Yusuf ada di dalam penjara dan dipercaya oleh kepala penjara, di situ juga disebutkan bahwa Tuhan menyertainya. Jadi ini menarik, hal-hal buruk mungkin saja memang terjadi, tetapi di balik itu ternyata ada Tuhan yang menyertainya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting buat kehidupan kita, Bapak Ibu. Kadang-kala kan kita bertanya-tanya ya, di saat kita mengalami persoalan-persoalan atau kita berada dalam situasi yang tidak ideal, kita bertanya kenapa kok umat Tuhan yang baik itu ternyata bisa ditipu oleh orang lain misalkan. Kenapa umat Tuhan juga bisa disakiti oleh orang lain? Kenapa kok juga bisa dihianati? Atau kenapa kok Tuhan mengizinkan atau membiarkan umatnya menghadapi saat masa-masa yang sulit semacam ini? Kita mungkin bertanya-tanya itu. Ya, dan itu semua memang bisa terjadi. Dan ketika kita bertanya-tanya kepada Tuhan juga tidak ada jawabnya. Seakan-akan Tuhan diam saja. Tetapi yang paling penting dan ini yang lebih penting untuk kita adalah bahwa kita perlu untuk menyadari di balik setiap peristiwa itu, bahkan hal-hal yang tidak kita mengerti, termasuk juga hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi, kita meyakini bahwa ada Allah yang terus menyertai dan itu membawa kebaikan pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi kekuatan kita. Hidup, keluarga, ataupun pekerjaan kita, karir kita, dan lain sebagainya bisa saja terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, itu sangat mungkin sekali. Tetapi kita yakin bahwa ada tangan Tuhan yang secara tersembunyi terus berkarya. Ada penyertaan Tuhan. Dan itu cukup untuk kita. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Yang kedua, yang juga dapat kita pelajari dari sini adalah bahwa Allah itu berkarya secara kreatif. Nah, ini yang seringkali kita renungkan. Tuhan itu Tuhan yang maha kreatif. Kreatif itu artinya apa? Kreatif itu berarti bisa mengubah hal-hal yang tidak ideal, hal yang buruk menjadi sangat baik. Dan ternyata ini menjadi sifat dasar dari Allah sejak semula, sejak Tuhan menciptakan dunia ini. Saking kreatifnya Tuhan dalam hidup kita ya, seringkali bahkan kita tidak mudeng. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa kita harus mudeng dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Hidup itu seringkali di luar pengertian kita. Kita seringkali gak mudeng tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi itu baik. Bukan karena Tuhan tidak mau menjelaskan, dan memang tidak harus menjelaskan, tetapi karena memang karya Allah itu melampaui pikiran kita. Kreatifnya Tuhan itu melebihi nalar kita, sehingga kita seringkali gak mudeng dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat ini misalkan, ya, bagaimana Tuhan itu secara kreatif mengubah menjadi baik dalam kehidupan Yusuf misalkan ya. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia disingkirkan, dijadikan budak. Tetapi yang menarik justru akhirnya ia dijadikan Allah sebagai penolong, sebagai penyelamat
untuk kaum keluarganya, bahkan bagi bangsa yang besar. Ini juga bisa kita lihat misalkan ya, bahwa saudara-saudara Yusuf itu memperlakukan Yusuf dengan sangat buruk, merencanakan hal buruk pada Yusuf, tetapi ternyata Tuhan bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi baik. Oleh karena itu di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengakui demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja menghadapi hal yang tidak ideal, bahkan mungkin sengaja dibuat buruk oleh orang lain. Ada rencana-rencana buruk atas diri kita, tetapi Allah itu maha kreatif. Melalui berbagai lika-liku hidup kita, Tuhan bisa menjadikannya menjadi baik. Tuhan bisa mereka-rekakannya menjadi sesuatu yang sangat baik, bukan hanya untuk kita tapi juga bagi banyak orang. Jadi ini juga penting untuk kita sadari bahwa Tuhan itu berkarya dengan kreatif, tak terduga, tetapi baik untuk kita. Meskipun kita melihat saat ini hidup kita terasa tidak sempurna, atau mungkin juga keluarga kita juga tidak sempurna, ada banyak rencana kita yang gagal. Kita tidak bisa melihat bagaimana nanti nasib masa depan anak-anak kita atau keluarga kita tidak tahu itu semua. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan itu maha kreatif yang bisa membuat segala sesuatunya baik pada akhirnya. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kita juga perlu belajar Bapak Ibu ya, belajar untuk mempercayakannya kepada Tuhan. Semua yang kita hadapi, hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang maha kreatif itu. Ya, jangan marah-marah dulu ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Jangan nesunan atau mungkin ngambek, merasa marah kepada Tuhan karena apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ya, apa yang Allah sedang rencanakan, apa yang Allah sedang kerjakan. Tapi kita tahu Allah mampu untuk menjadikan ke depan itu menjadi lebih baik tanpa harus kita mengerti. Ya, di tengah-tengah ketidaksempurnaan situasi hidup kita saat ini. Nah, semuanya memang butuh proses. Dan Tuhan terlibat dalam proses itu. Kadang bisa terasa sangat lama sekali, juga sangat menjenuhkan sekali. Ya, Yusuf saja butuh proses loh. Kalau kita perhatikan ya, sejak awal sampai akhirnya nanti Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, itu membutuhkan sekitar 13 tahun. Karena pada waktu itu Yusuf berusia 17 tahun, dan nanti ketika diberi kepercayaan oleh Fir'aun untuk memerintah di Mesir berusia 30 tahun. Butuh proses 13 tahun. Dan di situ ada naik turunnya ya. Bahkan banyak turunnya, dia harus dijadikan budak, dia dipenjara, difitnah, dia dilupakan oleh temannya. Tapi Tuhan terlibat dalam proses itu. Nah, itu yang penting. Hidup itu memang butuh proses. Cuma seringkali kan kita nggak mau atau nggak suka menjalani proses. Kita pengennya kan hasilnya serba cepat, instan. Padahal instan itu nggak asik loh. Contohnya gini, buktinya ya. Kalau kita makan itu juga butuh proses. Bahkan menikmatnya makanan itu dalam proses kita mengunyah di dalam mulut kita. Kalau kita hanya pengen hasilnya makan apa wareg, ya cuma dileki gitu kan, diuntali, nggak tahu rasanya, yang penting wareg. Tapi kan nggak asik. Nah, hidup juga butuh proses. Ada proses lika-likunya di situ. Dan kita mempercayakannya kepada Allah Sang Maha Kreatif itu, yang bisa mengubah menjadi baik adanya. Memang ya itu yang bisa kita kerjakan. Kita mempercayakan pada Allah. Dan bagian kita belajar dari Yusuf. Belajar apa? Yusuf itu yang bisa menjadi teladan kita adalah dia orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang penting. Kita mempercayakan pada Tuhan, terlibat dalam proses hidup kita, ya. Dan itu memang harus kita lakukan. Sekarang bagian kita apa? Bagian kita adalah untuk tetap berkomitmen, takut akan Tuhan. Kalau nggak percaya, kita lihat Yusuf, misalkan di tempatnya Potifar, dia tetap berkomitmen, takut akan Tuhan. Kemudian juga di dalam kehidupannya, dia tetap berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai dia. Memang tidak mudah ya.
berkomitmen pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, terutama entah itu ketika kita diperlakukan seperti Yusuf, kita disakiti, kita dikhianati, kita dilukai. Tidak mudah untuk tetap berkomitmen menjaga hidup dalam kebenaran. Tetapi ini yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk tetap takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, janganlah menyerah dengan hidup Anda ketika saat ini misalkan Anda merasa hidup Anda tidak sempurna, atau mungkin keluarga Anda tidak sempurna. Jangan juga berputus asa di masa-masa sulit apapun yang terjadi. Bahkan saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tahu dan kita yakin Tuhan berkarya secara tersembunyi dan kreatif untuk mengubah hidup kita menjadi baik adanya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang. Dan Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah ini semua menjadi berkat untuk kami semua, untuk tetap mempercayakan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah ketidaksempurnaan hidup kami, ada karya-Mu yang sempurna. Dan mampukan kami untuk mempercayakannya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mengikuti proses yang ada dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala masa dan di segala tempat, kita bersama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama mengingatkan kita bahwa Allah berkarya dalam hidup kita. Meskipun hidup kita mungkin saja tidak sempurna, tapi ada Dia yang menyertai kita, ada Dia yang mengiring kita dan mengubah menjadi baik. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 408 bait pertama dan kedua, Di jalanku ku diiring. Mari kita pujikan bersama. Oleh Yesus Tuhanku,
Akhir dari ibadah ini, marilah kita undur diri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Teruslah berjalan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ingatlah bahwa di dalam ketidaksempurnaan hidup kita, ada Tuhan yang berkarya dengan sempurna, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.